Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita lanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran yang akan dibaca juz 30, suratnya surat Al-Fajr, yaitu Fajr itu waktu fajar itu maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi fajar, di waktu fajar itu. Walayalin asyr, demi malam-malam 10 pertama bulan Zulhijjah. Allah bersumpah dengan malam-malam 10 pada awal Zulhijjah. Jadi 10 menjelang Idul Adha itu. Ya, malam-malam 10 awal Zulhijjah itu adalah malam yang bagus untuk beribadah pada Allah. Yang paling afdal itu kalau mau beda pada malam-malam itu, begitu maksudnya begitu. Makanya Allah bersumpah dengan waktu yang 10 itu, 10 awal dari Zulhijjah itu. Wasyafi wal water, demi yang genap berpasangan dan yang ganjil. Yang dimaksudkan yang genap itu yaitu ya Idul Adha-nya itu, karena itu pas tanggal 10 bulan Zulhijjah itu genap 10 itu. Sedang yang ganjil itu sebelum Idul Adha itu, yaitu pada waktu wukuf itu, ya di Arafah itu kan tanggal 9, itu yang ganjil itu maksudnya itu. Walaili idza yasr, dan demi malam apabila telah berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, maka apakah ada pada yang demikian itu sumpah bagi orang yang berakal. Nah, itu sumpah-sumpah seperti itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah kamu memperhatikan, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah berbuat Tuhanmu itu kepada kaum Ad? Ya, kaum Ad ya kaum yang dulu yang mendustai kepada Allah itu. Irama zatil imad, yaitu kaum Ad itu yaitu kaum Iram namanya, yang mereka itu mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Dia bangunan hebat-hebat rumahnya itu, orang kelompok itu seperti itu. Alati lam yahluk min mithluha fil bilad, yang bangunannya itu belum pernah diciptakan oleh orang-orang selain negeri itu. Yang ada ya baru itu ya, membuat bangunan baru batu-batu ya dari gunung-gunung dipahat begitulah. Wasamud alladzi yabus sahra bil wad, dan juga kaum Samud. Kaum Samud itu ya mereka juga memotong-motong batu besar ya hanya untuk bikin rumah. Dengan bikin rumah di lembah-lembah gitu. Ya, orangnya megah-megah ya, jadi mementingkan bangunan sekali. Jadi bangunannya megah-megah itu. Wa Fir'auna dzil autad, dan juga Fir'aun. Fir'aun itu yang mempunyai bangunan-bangunan yang bangunan yang besar dan kuat juga. Itu orang yang membanggakan ke dunia semua itu orang-orang dulu itu. Alladzi taghaw fil bilad, dan dia itu ya orang yang sewenang-wenang di dalam negerinya. Fir'aun itu sewenang-wenang. Apalagi dia mengaku sebagai Tuhan begitu itu. Itu Fir'aun. Faktaru fi hal fasad, lalu mereka itu banyak berbuat dalam negerinya itu apa? Ya kerusakan dan membunuh, berbuat syirik dan sebagainya itu. Fasoba alaihim rabbuka sauta adab, maka Allah menimpakan kepada mereka itu apa? Cambuk, siksa, ya disiksa dengan bermacam siksa, cambuk dan sebagainya, pokoknya diadab sekeras-kerasnya oleh Allah itu. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu itu ya Allah itu benar-benar mengawasi perbuatan makhluknya, hambanya. Loh, ini Allah menjelaskan, Allah itu mengawasi loh itu semua perbuatan makhluknya itu, dicatat amalnya, besok akan dibalas. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, adapun manusia atau maka manusia itu ya, manusia itu yaitu orang kafir, terutama manusia yang kafir itu, apabila Allah itu mengujinya dengan diberi ya
kebaikan dunia, dia memuliakannya dengan harta yang banyak kepada orang kafir itu dan diberi nikmat yang banyak, maka mereka mengatakan fayaqulu rabbi akroman, maka dia berkata bahwa Tuhanku telah memuliakan aku. Lah ini orang kafir itu kalau dia diberi harta yang banyak begitu itu sombong-sombong merasa wah Tuhan telah memberi kemuliaan padaku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun apabila Allah Tuhanmu itu mengujinya lalu dia menyempitkan rezeki mereka, maka mereka mengatakan Robbi ahanan, wah Tuhanku telah menghina aku. Nah itu manusia itu pada dasarnya seperti itu. Kalau dikasih ujian kenikmatan harta yang banyak, ngomong wah ini Allah memuliakan aku. Kalau disempitkan rezekinya, wah aku dihina Allah, dihina oleh Allah. Nah terutama orang kafir yang seperti itu. Kala bala tukrimun al yatim. Tidak demikian. Nah, jadi sekali tidak seperti itu. Allah menjawab, tidak seperti itu. Bahkan mereka sajakan, mereka itu kalian, orang kafir itu, mereka itu kan tidak memuliakan anak yatim. Jadi kalau mereka merasa diberi karunia itu mestinya ya karunianya untuk memikir orang yatim. Tidak kok diberi harta banyak tidak memperhatikan orang yatim kok. Nah, jadi dia tidak dimuliakan Allah itu, hanya diuji, dikasih harta banyak. Oh buktinya harta banyak tidak untuk memikirkan anak yatim kok. Nah, gitu. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan juga mereka tidak saling saling menganjurkan untuk memberi makan orang fakir miskin, orang yang miskin. Oh diberi kaya ya hanya untuk sendiri kok. Ya, tidak diberikan untuk orang-orang miskin kok. Dia mengatakan dimuliakan Allah. Itu diuji bukan dimuliakan. Dan dikasih harta banyak kok nyatanya ya tidak diberikan pada orang yatim kan begitu toh. Wa taqulu naturotha aklal lama. Dan dia itu makan barang warisan dengan ya memakan ya dicampur aduk antara halal dan haram. Oleh karena itu dalam hal warisan itu ya harus tertib ya mestinya ya. Harus melalui aturan Allah bagaimana membagi warisan itu. Sebab kalau tidak nanti bisa dikatakan kamu mencampur adukkan yang halal dan haram dalam warisan itu. Padahal orang yang diberi harta yang kaya yang banyak tadi ya dalam hal warisan dia tuh kurang hati-hati caranya membaginya gitu. Jadi tercampur aduk antara yang haram dan yang batal. Wa tuhibunal mala hubban hajamma. Dan kalian tuh mencintai harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Hanya harta sepertinya jadi Tuhan malahan. Asal sudah punya harta, wah sudah hidupnya sudah semau gue. Ya, gitu. Banyak kan orang yang tergila-gila harta. Bahkan belum punya harta diwangi korupsi, dikurang maling, garong, rampok. Itu kan karena cintanya pada harta. Tapi dengan cara yang tidak benar pada itu. Kala idza tukatil ardu dakan daka. Sekali-kali tidak. Maksudnya itu orang kafir kalau sudah kaya dikasih kekayaan bukan memuliakan, tidak begitu. Idza tukatil ardu dakan daka. Maka apabila digoncangkan bumi dengan goncang yang goncangnya ya, maka Allah mengingatkan tuh, kamu jangan merasa dimuliakan Allah dengan dikasih harta yang banyak. Tidak, sekali-kali tidak begitu. Soalnya kamu ya tidak memperhatikan anak yatim, tidak memberikan harta benda atau makanan kepada orang miskin. Sekali-kali tidak loh. Idza tukatil ardu dakan daka. Apabila digoncangkan bumi itu dengan guncangan dahsyat dan guncangan yang berturut-turut, faja arabukal wala malaku sofan sofa. Dan datanglah Tuhanmu Allah itu ya, dan para malaikat itu dalam keadaan baris ya, baris tertib begitu. Waji ayaumaidin di jahannam. Maka didatangkan kepada kamu sekalian orang kafir itu, yaitu pada hari kiamat itu, yaitu neraka jahanam ya. Allah dan malaikat siap itu mendatangkan neraka jahanam disediakan untuk orang kafir itu. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa ana lahu dzikra. Pada hari itu ya menjadi
sadar, jadi ingat tuh para manusia itu yang kafir-kafir itu. Wa anallahu dzikra, dan bagaimana berguna baginya kesadaran mereka itu. Sadarnya setelah datang hari kiamat, jahanam jadi dekatkan, baru sadar bahwa dia itu dulu di dunia dia tidak menyembah Allah, dia kafir pada Allah, baru sadar. Tapi yang mengatakan apa gunanya sadar pada waktu yang sudah datang seperti itu. Kiamat sudah datang, ya, neraka sudah disiapkan untuk dia, kok baru sadar, apa gunanya begitu. Oleh karena itu sekarang ini yang masih hidup kita itu harus sadar, besok akan seperti itulah, kita sudah siap-siap diri begitu. Yaqulu ya laitani qadamtu li hayati. Manusia berkata, alangkah baiknya sekiranya aku telah mengerjakan kebaikan untuk kehidupanku di akhirat. Kalau dulu aku di dunia begitu itu mestinya. Ya, mestinya dia menyesal lalu menyatakan bahwa aku dulu berbuat yang baik-baik ini di dunia itu supaya aku dapat kebaikan di akhirat. Ya gitu. Dia menyesal seperti itu. Fa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahada. Maka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat ini, la yu'adzibu adzabahu ahada. Tidak ada yang mengadab seperti azabnya Allah seperti ini dari seorang pun. Yang bisa ngadab seperti ini hanya Allah, gitu loh. Tidak ada orang yang bisa ngadab seperti ini. Masa ada orang bisa bikin neraka jahanam? Tidak ada. Yang bisa bikin neraka jahanam ya hanya Allah. Dialah yang menyediakan adab untuk orang-orang kafir itu. Wala yuthiqu wasaqahu ahad, dan tidak ada orang itu yang mengikat seperti ikatannya Allah seorang pun, ya. Artinya kalau orang kafir itu di akhirat di neraka ya diikat, dibondo, di taleni ya, itu dengan rantai dan semua. Tidak ada itu orang yang bisa mengikat orang kafir seperti itu, seperti ikatannya Allah seperti itu. Ya ayuhan nasul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yaitu jiwa yang beriman itu. Jadi yang dipanggil Allah jiwa yang tenang, matinya yang sudah mati, jiwanya itu jiwa tenang karena orang beriman kan. Irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Maka kembalilah kamu, hei para roh-roh orang yang beriman itu, kepada Tuhanmu dengan ridho yang diridhoi mereka amalmu itu. Jadi Allah ridho kepada kamu karena Allah meridhoi amalmu. Yang pada waktu dunia kamu berbuat amal baik, amal soleh, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dalam rangka mengikuti ajaran Al-Quran ini. Allah ridho itu, meridhoi amalmu di dunia itu. Lah maka kamu disuruh untuk kembali kepada Allah, yaitu masuk surga gitu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hambaku yang soleh. Fadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Lah ini nyawanya orang yang beriman itu sudah diayu bahagia oleh Allah seperti itu. Allah ridho padanya karena amalnya mengikuti perintah Allah di dunia, toh. Lalu disuruh menjadi hambanya yang soleh, lalu disuruh masuk dalam surga. Itulah orang yang iman, yang Islam, mengikuti agama-agama Islam, ya, yang menyembah Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti Al-Quran. Itu besok sambutan Allah di surga di zaman akhirat besok itu. Oleh karena itu, mari apa yang kita terima di Al-Quran ini kita tanamkan dalam jiwa kita para umat Islam, supaya kita itu bisa menjadi orang yang betul-betul diterima oleh Allah, disambut dengan baik, dan akhirnya disilakan menjadi hamba yang soleh dan dimasukkan surga. Itulah akhir dari surat Al-Fajr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.